Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K kompetensi manajerial semua formasi ya teman-teman ya. Baik teknis, pendidik atau kesehatan itu bisa digunakan ya. Soal-soal nanti yang akan kita simulasikan. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi sebanyak 40 soal. Oke, teman-teman, kompetensi manajerial untuk setiap jawaban benar itu bernilai 1 sampai dengan 4 ya. Kalau tidak dijawab, ya nilainya 0. Maka dari itu, teman-teman, saat menjawab ujian nanti ya, kompetensi manajerial, itu usahakan semua dijawab, teman-teman. Jangan ada yang tidak dijawab. Karena kalau dijawab, ya pasti ada nilainya, antara 1 dan 4. Kalau tidak dijawab, ya malah justru 0 ya. Nah, rugi kita, sehingga harus dijawab. Oke. Jadi kompetensi manajerial, teman-teman, itu merupakan tes ya untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kita ya sebagai pelamar dalam berorganisasi. Soal-soal dalam tes ini berkaitan dengan integritas ya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain ya, dan pengelolaan perubahan serta pengambilan keputusan. Oke, kita langsung ke simulasi teman-teman ya, nggak usah berlama-lama. Soal yang pertama, pilih pernyataan yang menurut paling menggambarkan pribadi Anda. Nah, jadi pernyataan yang menggambarkan pribadi kita ya. A, saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan di kantor. B, saya kerap lembur untuk menuntaskan tugas-tugas kantor. C, saya selalu berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan ke saya. D, saya bekerja sesuai prosedur yang umumnya berlaku. Nah, teman-teman boleh menjawab yang paling benar ya, yang menggambarkan pribadi kita. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Poin paling tinggi itu adalah C. Karena di sini menggambarkan tentang tanggung jawab dan orientasi pada hasil, teman-teman. Jadi di sini jawabannya yang dia itu berusaha untuk menyelesaikan tugas ya. Berarti kan ini tanggung jawab ya, diberikan kepada kita, dan orientasi hasil. Jadi yang paling tinggi itu jawaban-jawaban yang mengarah pada tanggung jawab kita ya, integritas ya, tanggung jawab, orientasi pada hasil ya. Kalau ditanyakan seputar dengan tugas-tugas kita, karena ini ditanyakan seputar tugas-tugas kita ya. Kalau yang A, ini kebiasaan rekan-rekan kantor kita bekerja kurang tepat ya. Kemudian yang B, saya kerap lembur untuk menuntaskan tugas-tugas kantor. Nah, ini juga tidak tepat karena tidak dijelaskan kerap lemburnya dalam seperti apa kualitas kerjanya ya. Nah, kualitas kerjanya kita tidak tahu. Atau asal lembur saja karena takut dengan pimpinan, atau asal lembur saja karena misalnya teman juga ikut lembur dan lain sebagainya. Kemudian yang D, saya bekerja sesuai prosedur yang pada umumnya. Ini betul ya, kerja sesuai prosedur, tapi dalam bekerja juga perlu dilihat kualitasnya, teman-teman. Nah, yang paling baik itu adalah saya selalu berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Itu menunjukkan bahwasanya itu tanggung jawab kita, ya kan? Tanggung jawab kita diberikan kepada kita, itu harus diselesaikan ya. Nah, paling tinggi jawabannya C, teman-teman. Kemudian yang D ya, yang D tinggi kedua, kemudian B, kemudian yang A ya. Oke, soal selanjutnya. Anda sedang menghadapi keputusan penting yang harus segera diambil, namun informasi yang tersedia belum sepenuhnya lengkap. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menunda keputusan sampai semua informasi lengkap. B. Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dan mempertimbangkan resiko. C. Meminta atasan untuk membuat keputusan. D. Mengambil keputusan acak dan berharap hasilnya baik. Jawabannya adalah Oke, teman-teman, kita lihat jawabannya, teman-teman ya. Kita lihat. Jawaban poin paling tinggi adalah yang B. Ya, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dan mempertimbangkan resikonya. Karena kondisinya kita harus diminta segera ambil ya. Jadi keputusan penting ini yang harus segera diambil karena segera konteks pertanyaannya. Sehingganya di sini mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dan mempertimbangkan resikonya. Kita lihat pembahasannya. Mengambil keputusan yang cepat dan tepat meskipun dalam kondisi informasi yang belum lengkap. Keputusan harus didasarkan pada data yang tersedia
dengan mempertimbangkan tentunya resiko dan potensi dampaknya. Kalau kita menunda keputusan terlalu lama dapat menyebabkan kehilangan kesempatan atau memperburuk situasi gitu. Sehingga jawaban paling tinggi itu adalah yang B. Kita harus cepat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dulu gitu ya. Kemudian jangan lupa mempertimbangkan dampak dan risikonya. Nah, itu hal yang harus kita lakukan pertama kali. Jadi jawaban paling tinggi adalah B, teman-teman ya, poin 4. Oke, selanjutnya. Dalam sebuah proyek tim, Anda menemukan bahwa salah satu anggota tim tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, yang berdampak pada kemajuan proyek secara keseluruhan. Apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai pemimpin tim? A. Menyalahkan anggota tim tersebut di hadapan tim untuk memberikan pelajaran. B. Memberikan peringatan keras agar tidak mengulang kesalahan. C. Membahas masalah ini secara pribadi dengan anggota tim tersebut untuk mencari solusi. D. Menggantikan tugas anggota tim tersebut dengan orang lain yang lebih kompeten. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jadi poin paling tinggi adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Sebagai pemimpin, penting untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mendukung kolaborasi dan pengembangan. Dengan membahas masalah secara pribadi, Anda menunjukkan kepedulian terhadap anggota tim dan fokus pada solusi, bukan hanya menghukum. Hal ini juga mendorong anggota tim untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi yang paling tinggi jawabannya yang C, teman-teman ya. Yaitu untuk membahas masalah ini secara pribadi dengan beliau ya. Agar beliau tidak malu ya, kalau membahas secara umum kan beliau malu, justru malah menurunkan produktivitasnya gitu ya. Nah, ini harus dibahas secara pribadi. Kemudian dalam pembahasan itu kita juga harus menyampaikan trik-trik ya, atau kiat-kiat atau bagaimana cara untuk solusinya gitu yang bisa dipakai dalam menyelesaikan persoalan. Oke, jadi jawaban paling tinggi C, teman-teman ya. Selanjutnya, Anda diminta untuk melakukan perubahan besar dalam sistem kerja di organisasi Anda. Namun, beberapa anggota tim menolak perubahan tersebut karena khawatir akan mengganggu rutinitas mereka. Bagaimana Anda menyikapi penolakan ini? A. Memaksakan perubahan tanpa memberikan kesempatan mereka beradaptasi. B. Meninggalkan perubahan untuk menghindari konflik dengan anggota tim. C. Mengajak anggota tim untuk berdiskusi tentang pentingnya perubahan dan cara mengatasi kekhawatiran mereka. D. Mengganti anggota tim yang tidak mendukung perubahan dengan yang lebih fleksibel. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Yang paling tinggi adalah C, teman-teman ya. Oke, kita lihat pembahasan. Mengelola perubahan memerlukan pendekatan yang komunikatif dan empatik. Dengan mengajak diskusi, Anda membantu tim memahami pentingnya perubahan dan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap proses perubahan dan mempermudah adaptasi. Ya, sehingga jawaban paling tinggi itu adalah yang C ya. Kita mengajak anggota tim itu untuk berdiskusi, ya kan? Sehingga mereka nanti akan menyampaikan beberapa hal ya yang dianggap mereka mengkhawatirkan ya. Nah, kita ajak diskusi tentangnya perubahan-perubahan dan cara mengatasi kekhawatiran mereka. Karena kita sebagai calon ASN ini ya, itu tidak boleh yang namanya itu menolak perubahan. Kita harus bisa menyesuaikan perubahan dan mengikuti perubahan yang ada gitu. Jadi tidak boleh menolak. Itu kuncinya. Oke, soal selanjutnya. Seorang pegawai di bawah supervisi Anda seringkali terlambat datang ke kantor. Setelah Anda menegurnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Apa tindakan sebaiknya Anda ambil? A. Menurunkan gaji pegawai tersebut sebagai hukuman. B. Meminta pegawai tersebut membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulanginya perbuatannya. C. Mengajak pegawai tersebut berdiskusi untuk memahami akar permasalahannya dan mencari solusi bersama. D. Mengabaikan masalah tersebut karena pegawai tersebut berkinerja baik dalam tugas-tugas lainnya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, masih C, teman-teman ya. Poin paling tinggi C. Kita lihat pembahasan. Mengatasi masalah kinerja membutuhkan pendekatan yang konstruktif. Dengan berdiskusi, Anda bisa mengetahui alasan dibalik keterlambatan tersebut dan mencari solusi yang paling sesuai. Ini juga menunjukkan komitmen Anda terhadap pengembangan diri pegawai dan peningkatan
kinerja gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang C, teman-teman ya. Jadi kita mengajak pegawai tersebut untuk berdiskusi ya, kemudian memahami akar permasalahannya apa. Nah, begitu akar permasalahannya sudah dapat, sehingganya di situ nanti akan bersama-sama mencari solusinya gitu. Nah, itu cara-cara yang paling baik untuk pengembangan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Anda ingin menerapkan sistem baru yang dapat mempercepat proses administrasi. Namun, ada anggapan bahwa perubahan ini terlalu rumit untuk diterapkan dan tidak semua staf memiliki keterampilan yang diperlukan. Apa langkah yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menerapkan sistem baru tanpa mempertimbangkan keluhan, karena itu adalah tuntutan organisasi. B. Mengadakan pelatihan bagi staf agar mereka mampu menjalankan sistem baru dengan baik. C. Membatalkan rencana sistem baru dan tetap menggunakan metode yang sudah ada. Atau D. Menunda penerapan sistem baru sampai staf merasa siap. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Yang paling tinggi adalah jawabannya B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Penerapan perubahan yang efektif ya memerlukan pengembangan keterampilan staf. Dengan mengadakan pelatihan, Anda memastikan staf memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan sistem baru tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau misalnya kita menemukan soal tentang perubahan sistem, perubahan aturan, perubahan kebijakan, perubahan aplikasi, itu jangan sekali-kali kita memilih jawaban yang menolak perubahan itu, gitu ya, atau menunda perubahan itu. Jadi kita pilih jawaban yang betul-betul kita respect terhadap perubahan itu. Kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu dan cepat mengimplementasikan perubahan itu, gitu. Pilih jawaban-jawaban seperti itu. Nah, contohnya yang ini adalah yang B ya. Kita begitu mendapat sebuah perubahan kaitan dengan proses administrasi untuk pelayanan publik. Nah, kita harus tangkap tuh perubahan itu. Dengan cara apa? Kalau di sini karena staf ya, kemudian pegawai-pegawai belum paham akan kerja sistem yang baru itu, sehingganya kita mengadakan pelatihan ya. Mengadakan pelatihan bagi staf agar mereka mampu menjalankan sistem baru dengan baik. Kuncinya kalau ada perubahan, jangan sekali-kali pilih jawaban yang itu menunda, membatalkan, menolak, dan lain sebagainya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tindakan apakah yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran integritas manajerial? A. Memiliki keterbukaan dalam pengambilan keputusan yang diambil. B. Menerima suap bersama-sama dalam bentuk apapun. C. Memastikan keadilan dalam sistem rekrutmen. D. Menghormati pendapat bawahan tanpa memeriksa kebenaran. Jawabannya adalah Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Menerima suap dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran terhadap integritas manajerial. Karena ini menunjukkan ketidakjujuran ya. Ketidakjujuran, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Sehingganya jawaban paling tepat adalah yang B ya. Di sini karena yang ditanya adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Kalau udah terima suap, korupsi, segala macam, itu jangan sekali-kali kita itu milih jawaban yang dia itu masih ngambang ya, harus tegas. Suap, korupsi, melanggar aturan, segala macam. Kita harus pilih jawaban yang tegas. Oke, jawabannya yang B ya. Selanjutnya, mengapa integritas menjadi faktor penting dalam membangun hubungan profesional yang saling percaya? A. Karena integritas merupakan aspek yang terpisah dari kepercayaan. B. Karena integritas menunjukkan kekuatan dan kehebatan seseorang. C. Karena integritas menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Atau D. Karena integritas membangun kepercayaan dan keandalan seseorang. Jawabannya adalah Oke teman-teman, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling tinggi adalah yang D ya. Kita lihat pembahasan. Integritas menjadi faktor penting dalam membangun hubungan profesional yang saling percaya karena integritas menunjukkan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab seorang dalam melaksanakan tugasnya. Jadi jawabannya yang paling tinggi adalah yang D ya teman-teman ya. Karena integritas membangun kepercayaan dan keandalan seseorang. Oke, selanjutnya apa yang dapat dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatasi godaan suap atau gratifikasi dalam menjalankan tugasnya? A. Menerima suap sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik. B. Menolak dengan tegas dan melaporkan tawaran suap tersebut. C.
C. Memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri dengan menerima suap, atau D. Menyembunyikan informasi mengenai tawaran suap yang diterima? Jawabannya adalah Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Seorang manajer ya atau pimpinan dapat mengatasi godaan suap atau gratifikasi dengan menolak tegas. Nah, ini sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kalau tentang suap, korupsi, menipu, kemudian markup ya, kemudian melanggar aturan dan lain sebagainya, itu sikap kita harus sikap yang jelas gitu ya. Menolak tegas misalnya dalam ini ya, menolak tegas ya. Menolak tegas tawaran tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang sebagai tindakan yang sesuai dengan integritas. Nah, kalau ini penguat saja ya, melaporkan kepada pihak berwenang. Tapi pada kuncinya ya, pada intinya itu kita harus bersikap menolak dengan tegas. Jangan abu-abu kalau kaitannya dengan suap, korupsi, kemudian markup ya, kemudian pelanggaran aturan dan lain sebagainya, kita harus bersikap tegas. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, menolak dengan tegas dan melaporkan tawaran suap tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin proyek ingin merayakan pencapaian tim yang berhasil menyelesaikan proyek besar. Langkah yang tepat untuk dilakukan adalah A. Mengabaikan pencapaian tersebut karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban tim. B. Mengadakan acara formal tanpa melibatkan anggota tim dalam perencanaannya. C. Mengadakan pertemuan evaluasi untuk menyampaikan pencapaian tim. D. Mengadakan acara apresiasi yang melibatkan semua anggota tim. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengabaikan pencapaian dapat mengurangi motivasi. Mengadakan acara formal tanpa melibatkan anggota tim akan kurang bermakna. Dan hanya mengadakan pertemuan evaluasi akan mengurangi apresiasi. Acara apresiasi yang melibatkan semua anggota tim adalah langkah yang tepat untuk merayakan kesuksesan bersama. Nah, jadi jawabannya yang D teman-teman ya, yang paling tinggi ya. Mengadakan acara apresiasi yang melibatkan semua anggota tim ya. Itu adalah bentuk langkah yang tepat untuk apa? Untuk merayakan kesuksesan bersama gitu. Oke, selanjutnya, seorang manajer atau pimpinan proyek menemukan bahwa anggota timnya sering gagal berkomunikasi dengan jelas. Langkah yang tepat untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tim adalah A. Meminta anggota tim untuk berkomunikasi lebih sering tanpa panduan. B. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. C. Memberikan sanksi kepada anggota tim yang gagal berkomunikasi dengan jelas. D. Memecat anggota tim yang sering gagal dalam berkomunikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Sudah? Ya, kita lihat jawabannya. Yang paling besar adalah yang B ya. Yang paling benar, poinnya paling besar, poin 4, B. Kita lihat pembahasan. Meminta anggota tim untuk berkomunikasi lebih sering tanpa panduan tidak akan efektif. Nah, ini yang A ya. Karena tidak ada panduan tentunya tidak efektif. Memberi sanksi juga tidak pas ya, tidak tepat karena hanya akan menimbulkan ketegangan dalam tim. Ya kan, kemudian dan memecat anggota tim bukanlah solusi yang etis. Sehingganya pelatihan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam tim. Nah, di sini kan yang menjadi persoalan adalah komunikasi ya. Komunikasi salah satu anggota tim ya. Jadi sehingganya untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kita sebagai pimpinan atau manajer itu bisa mengadakan semacam pelatihan. Tentunya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi tersebut ya. Nah, ini merupakan solusi yang tepat diambil. Jawabannya yang B. Selanjutnya, keterbukaan dalam komunikasi akan menyebabkan A. Terjadinya kesalahpahaman di antara tim. B. Meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan anggota tim. C. Menurunkan motivasi anggota tim. D. Membuat tim menjadi tidak efisien. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang B ya. Keterbukaan dalam komunikasi ya, ini pembahasan teman-teman. Keterbukaan dalam komunikasi akan meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan anggota tim karena anggota tim merasa didengar dan dihargai. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalnya dalam tim itu jangan sekali pilih jawaban yang sifatnya individual. Dia harus
Jawabannya yang melibatkan seluruh tim, pengembangan diri dan orang lain, ya, integritas tim, kolaborasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan anggota tim. Oke, soal selanjutnya. Budi adalah ketua organisasi yang baru dilantik dan belum lama bergabung dalam sebuah organisasi. Namun, karena luas dan mudah bergaul, akhirnya ia menjadi ketua. Ternyata, setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Budi sehingga kelompok tetap solid, tidak terpecah. B. Mengajak Budi berdialog secara empat mata. C. Meminta Budi untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Budi agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Kita lihat jawabannya. Jawaban benar adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Yang A ini merupakan bentuk soal kerjasama teman-teman ya. Efektif membangun tim dalam meningkatkan kinerja organisasi. Jadi di sini mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan. Nah, ini hal yang positif ya ke Budi. Jadi mengajak orang lain dalam konteks kerjasama ya. Memberikan masukan ke Budi sehingga kelompok tetap solid, tidak terpecah. Gitu. Nah kalau yang B mengajak Budi berdialog secara empat mata, nah ini kurang tepat ya. Karena hanya empat mata berarti dua orang. Sedangkan yang di sini yang ditanyakan konteksnya adalah sebagai ketua ya. Ketua itu berarti dia memimpin sebuah kelompok atau sebuah organisasi. Kemudian yang C meminta Budi untuk tidak bersikap otoriter di forum formal. Nah, ini kurang tepat juga ya. Kalau kita mengkritik seseorang di forum formal itu justru akan menimbulkan sesuatu yang negatif ya dampaknya ya. Seolah-olah kita kayak mempermalukan gitu ya dan lain sebagainya. Intinya kalau di forum formal itu akan tidak baik hasilnya. Kemudian dia membentuk kelompok untuk menentang kebijakan Budi. Nah ini juga tidak betul ya. Jadi kayak seolah-olah buat negara dalam negara, buat organisasi di dalam organisasi. Sehingga dalam sebuah organisasi itu tidak boleh ada dua pemimpin ya, harus satu pemimpin. Atau tidak boleh ada matahari dua, matahari kembar tidak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat yang A teman-teman ya. Selanjutnya, Mirah dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ya sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasannya karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga temannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat ia ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus ia lakukan? A. Menunggurkan kerjanya. Jika mereka tidak selesai, sebaiknya ia juga tidak menyelesaikannya. B. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. C. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaannya. Atau D. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling tinggi adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Ini merupakan bentuk-bentuk soal yang dia itu dalam kategori integritas, teman-teman. Integritas dan tanggung jawab ya, sebagai seorang yang diamanahkan pekerjaan gitu ya. Jadi di sini sesegera mungkin menyelesaikan tugas karena itu bagian dari tanggung jawab. Jelas ya. Jadi di sini teman-teman jawabannya yang paling tinggi adalah B ya. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lain. Karena pekerjaannya itu bukan pekerjaan tim, tapi pekerjaan pribadi-pribadi gitu ya. Sehingganya kalau pekerjaan kita sudah selesai, maka kita sebagai pertanggungjawaban itu menyampaikan pekerjaan tersebut kepada pimpinan. Gitu. Oke. Selanjutnya, suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi ternyata Anda menemukan 2 orang pegawai yang datang terlambat
dan 3 orang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? A. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. B. Diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. C. Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Atau D. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Soal ini berhubungan dengan integritas ya. Jadi melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dengan mengingatkan serta mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, serta etika berorganisasi. Nah, jadi begitu kita sudah dipercaya oleh pemimpin kita untuk mengawasi karyawan-karyawan yang mungkin kurang disiplin. Nah, kalau misalnya kita menemukan karyawan tidak disiplin, maka jawabannya yang C ya. Jadi kondisinya seperti itu ya. Kita menemukan karyawan tidak disiplin karena sudah diamanai oleh pimpinan kita, maka kita menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut. Jadi yang tidak disiplin kita tegur tentunya sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan tadi gitu. Jadi itu merupakan sebuah integritas ya dan tanggung jawab kita kepada lembaga, organisasi ataupun atasan. Selanjutnya, pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda A. Tidak lagi memberi maaf karena ini sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. C. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. D. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Jawabannya adalah Oke teman-teman, sudah? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya benar adalah yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Anda sebagai seorang pemimpin harus berani memberi teguran yang tegas dan bijak, karena itu bagian dari sikap integritas seorang pemimpin gitu. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tinggi ya, poinnya adalah yang C ya. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Selanjutnya, Rian, teman kantor Anda, harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini ya. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti yang dialami Rian, yang akan saya lakukan adalah A. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. B. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Atau D. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal jika perlu melampaui jam kerja. Jawabannya adalah ayo teman-teman, jawabannya agak sulit ya. Ini lumayan agak sulit soalnya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang D teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Orientasi pada hasil, kemudian menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, ya kan? Nah, tanggung jawab dan integritas, ini maksudnya ke situ teman-teman. Tanggung jawab, integritas, orientasi pada hasil ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Sehingga jawaban yang paling tinggi itu adalah yang D ya. Jadi kita kalau menghadapi hal yang seperti itu, kita harus tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal. Walaupun waktunya sudah mau habis nih, 10 menit lagi akan tutup. Dan misalnya jika diperlukan gitu ya, ternyata belum selesai nih 10 menit, jika diperlukan maka kita tetap menyelesaikan itu walaupun jam kerja mungkin sudah berakhir. Jadi itu bentuk daripada loyalitas kita, integritas dan tanggung jawab kita, kemudian orientasi pada hasil. Jadi fokusnya kepada ke situ teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang D ya kan. Kemudian yang C itu adalah yang tertinggi kedua,
menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Ini masalah yang mana gitu ya, laporan tersebut ya mungkin ya. Jadi menyelesaikan masalah laporan itu secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. Jadi kalau misalnya hanya secepat mungkin, nah kita nggak tahu kualitas pekerjaannya seperti apa gitu kan. Kalau di D ini ya, ini jelas ya secara maksimal. Nah, secara maksimal, sehingga kualitas kerja, kualitas hasilnya juga bisa baik karena secara maksimal. Kalau ini hanya secepat mungkin, cepat-cepat aja. Takutnya hanya mengerjakan cepat-cepat aja tanpa memperhatikan kualitas. Kemudian yang B, apalagi ya, tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain. Ini tidak tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang A, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Ini sama. Ya, antara A dan C ini sama. Ngerjakannya cepat-cepat ya. Segera mungkin, ini secepat mungkin gitu sama. Nah, sehingga ini kurang tepat. Yang paling tepat ini adalah ini. Kata kuncinya secara maksimal. Secara maksimal, gitu ya. Oke. 18. Ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor. Namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda: A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji kepada anak. B. Menelpon anak untuk mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur. C. Menelepon anak untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. D. Mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Jawabannya adalah, ini termasuk soal-soal yang cukup agak sulit teman-teman ya. Kita harus mampu untuk menerjemahkannya gitu ya. Ini masuk soal kategori apa gitu ya, kategori integritas atau kategori pengembangan diri atau pengelola perubahan. Nah itu kita harus mampu untuk mengidentifikasi itu. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya yang C ya. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan pulang kerja membawakan makanan kesukaannya gitu. Jadi ini soal-soal bentuknya adalah integritas. Integritas itu adalah kita bertanggung jawab atas apa yang sudah dibebankan ke kita. Nah, dalam hal ini adalah sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan di kantor yang itu menjadi tanggung jawab kita yang memang belum selesai. Sehingganya kita harus lembur gitu kan. Nah ini masuk dalam integritas ya pembahasan. Jadi tanggung jawab terhadap kewajiban pekerjaan dan mengutarakan janji yang tidak bisa ditepati. Nah ini jelas ya. Kita dihadapkan dua kondisi. Satu, harus tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dua, harus menepati janji kepada anak. Nah di sini yang diprioritaskan adalah pekerjaannya dulu baru anak. Nah sehingga di sini ya. Yang C, kenapa jawabannya tinggi? Dia menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji. Nah ini diutarakan teman-teman karena kita sudah terlanjur berjanji. Utarakan tidak bisa menepati janji dan pulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Jadi ini janjinya kita meminta maaf karena tidak bisa menepati janji karena harus bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan kantor gitu ya. Kenapa jawabannya C? Ini teman-teman ya. Kemudian kenapa tidak B misalnya ya? B ini kan bagus juga jawabannya ya. Menelpon anak, Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur gitu ya. Jadi di sini menjanjikan lagi gitu ya, dari janji yang satu ke janji yang lain. Lebih baik ini ya. Nah, ini menjanjikan lagi ya, mengajak bermain di lain kesempatan ini berjanji lagi. Dan janjinya itu belum tentu juga bisa ditepati. Kemudian apalagi A, menolak perintah, ini sudah salah, tidak perlu diteruskan. B, mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Ini juga kurang efektif ya. Terlalu memaksakan gitu. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C ya. Paham ya teman-teman ya. Kalau ya kenapa enggak B? Karena B ini dia berjanji lagi nih. Ya. Dia berjanji lagi dan belum tentu janjinya itu bisa ditepati. Lebih baik yang C ini. Dia langsung mengutarakan tidak bisa menepati janji. Oke, itu teman-teman jawabannya. Kita ke soal selanjutnya. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek Anda. A. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. B. Tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. C. Mengusulkan agar diganti teman lain. Atau D. Memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang paling tinggi yang D teman-teman ya. Nah ini masuk dalam kategori kerjasama dan pengambilan keputusan yang tepat.
Jadi keputusan yang kita ambil itu adalah berdamai nih dengan keadaan ya. Kemudian agar apa? Agar bisa berprofesional ya, agar bisa sikap profesional dalam bekerja. Jadi paling tinggi jawabannya yang D ya. Kemudian yang A ini juga kan bagus nih jawabannya ya. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang terjadi gitu kan. Ini ada kata masih berusaha ya, berusaha profesional dengan melupakan masalah yang terjadi. Nah ini yang kedua, mestinya langkah kedua. Tapi yang pertama kita harus berdamai dulu ya dengan keadaan agar bisa profesional bekerja. Kemudian baru kita dalam konteks sudah berdamai itu kita berusaha untuk profesional nih dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Jadi urutannya dari D dulu poin 4, kemudian baru yang A poin 3. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya, kerjasama pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena waktunya tersita, karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasehatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaan hari ini. Atau D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Jawabannya adalah iya, yang betul jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Ini masuk dalam konteks kerjasama ya. Pemimpin harus mampu untuk menyelesaikan persoalan di dalam tim dan mengedepankan kerjasama tim. Sehingga ini jawaban yang paling tinggi adalah yang A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Selanjutnya, jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. B. Lebih semangat. C. Bekerja dengan giat karena bayarannya yang besar. D. Merasa terharu. Jawabannya adalah gampang ya teman-teman. Ini termasuk mudah. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau kita mendapatkan soal-soal yang seperti ini ya, itu jawabannya yang mengarah kepada tidak putus asa, bertanggung jawab, bersikap integritas gitu ya, maksimal dalam bekerja. Pokoknya berarah-arah ke situ jawabannya teman-teman. Sehingga yang di sini adalah orientasinya adalah yang terhadap pekerjaan yang A ya, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Lebih semangat boleh, gitu kan? Lebih semangat, tapi kalau tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan juga tidak bagus. Bekerja dengan giat karena bayarannya lebih besar ini juga bagus. Bekerja dengan giat juga belum tentu masuk dalam kategori dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, karena dia bertanggung jawab itu karena hanya bayarannya besar ya, bukan karena tanggung jawab gitu. D. Merasa terharu juga bagus ya, kita merasa terharu karena bayarannya besar gitu. Tapi konteksnya tidak ini ya, tidak masuk, esensinya bukan di sini. Jadi yang paling tepat adalah bertanggung jawab melakukan pekerjaan Anda. Jadi jawabannya A ya, integritas. Selanjutnya, dalam situasi perdebatan dalam rapat karena perbedaan pendapat sesama anggota rapat, saya biasanya A. Berusaha menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan sehingga didapatkan solusi terbaik. B. Memahami perbedaan pendapat, mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi. C. Memihak ke salah satu kubu yang mendapatkan yang pendapatnya berbeda karena saya yakin itu benar. D. Menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan dan mencari solusi terbaik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang paling besar yang D teman-teman ya. Jadi di sini maksudnya komunikasi pengambilan keputusan. Jadi di sini ya, kalau misalnya ada perdebatan dalam satu rapat, nah di sini kita harus mampu untuk bisa menengahi ya perbedaan pendapat ya. Kemudian juga harus mampu untuk menghargai, ini kata kuncinya, menghargai perbedaan-perbedaan dalam sebuah rapat. Itu sesuatu yang lumrah, yang biasa ya perbedaan itu. Nah, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu? Nah, setelah menengahi, kemudian kita mampu menempatkan diri untuk menghargai perbedaan, baru di situ kita mencari solusi yang terbaik. Tentunya mencari solusi bersama-sama. Gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang D, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima.
C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya benar adalah yang B ya. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Kenapa jawabannya yang B? Kita lihat pembahasan. Soal ini masuk dalam kategori pengembangan diri, teman-teman. Jadi di sini dengan mengikuti pelatihan dapat mengembangkan diri sehingga potensi untuk diterima di perusahaan atau di kantor pemerintahan gitu ya, itu sangat besar. Karena kita sudah melakukan upgrading diri ya, di-upgrade dirinya untuk melakukan dengan cara melakukan pelatihan ya, gitu. Tujuannya tentu agar di lain kesempatan kita saat mendaftar itu bisa diterima karena kemampuannya sudah di-upgrade. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, mengikuti pelatihan agar dapat diterima. Selanjutnya, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan, B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, atau D. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jawabannya adalah, kalau ini masuk di pelayanan ya teman-teman ya, soal yang seperti ini. Kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawabannya benar adalah yang C teman-teman. Membantu dengan tulus. Nah, ini kata kuncinya ya, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Dia masuk di pelayanan publik. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C ya. Kemudian yang D ya, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Oke, tapi esensinya bukan itu yang ditanyakan ya. Kemudian yang A ya, melihat skala prioritas kepentingan. Kemudian B, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Yang terakhir, yang paling kecil. Jadi paling tinggi jawabannya yang C teman-teman ya. Selanjutnya, Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang, sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruangan kerja Anda. Maka Anda akan A. tertantang untuk mengerjakan dengan baik, B. melaksanakan tugas seadanya karena hanya sebagai tugas tambahan saja, C. bekerja seperti biasa, atau D. menerima pekerjaan karena sudah menjadi tanggung jawab ASN. Jawabannya adalah, sudah ya, kita lihat jawabannya. Betul, jawabannya yang A teman-teman ya. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Jadi di sini integritas dan orientasi hasil gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sudah diamanahkan untuk melaksanakan tugas di tempat manapun, itu kita harus pilih jawaban yang itu mengarah kepada mengerjakan dengan baik gitu ya, atau memaksimalkan pekerjaan itu gitu. Jadi mengarah pada orientasi hasil dan tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Intinya jawabannya yang ke situ ya. Jawabannya yang mengarah pada integritas, tanggung jawab, dan orientasi hasil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Jadi mengerjakan itu tetap dengan baik. Oke, selanjutnya. Rekan kerja Anda baru saja mendapatkan teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang dibuatnya. Sebagai rekan kerja, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberinya semangat kepadanya agar tidak terlalu sedih dengan mengajaknya makan agar terhibur. B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan. C. Mengusulkan untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati. D. Menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Jawabannya adalah, ya, kita lihat yang paling tinggi adalah yang B teman-teman ya. Ini masuk kategori kerjasama ya. Jadi membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan dia, teman kita itu ya, itu butuh bantuan gitu kan. Jadi kita membantu. Jadi membantu itu bukan sepenuhnya kita yang mengerjakan, tidak. Jadi membantu itu bisa saja misalnya mengarahkan, memberikan informasi. Kemudian membantu itu bisa memberikan trik-triknya, bisa memberikan petunjuk-petunjuknya agar tidak salah dan lain sebagainya. Itu membantu gitu. Jadi di sini masuk dalam kategori kerjasama ya, membantu rekan kerja kita agar hasil pekerjaannya juga lebih baik. Selanjutnya,
Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya yang D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Jadi soal ini dia masuk dalam kategori orientasi pada hasil dan mengolah perubahan. Itu. Jadi mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Nah, ini jawaban paling tinggi ya. Oke, selanjutnya. Bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya dan kita harus siap dalam perubahan. D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Jawabannya adalah ingat teman-teman ya, kalau misalnya ada soal-soal yang mengarah ke perubahan-perubahan ya, baik aturan, perubahan metode, perubahan lokasi, misalnya lokasi bekerja ya di divisi lain dan lain sebagainya. Tentang perubahan-perubahan itu, ingat jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang memang kita mendukung dan bisa adaptasi terhadap perubahan itu dan maksimal dalam menangkap perubahan itu. Nah, itu jawaban-jawaban yang arah ke situ ya. Oke, yang ini sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi misalnya ada perubahan jadwal ya, yang harus kita lakukan itu apa? Tertantang. Nah, dengan baik ya. Kemudian semangat dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Sehingga jawaban paling tinggi adalah yang B ya. Masuk kategori pengelola perubahan. 29. Pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tanpa pendidikan kita sebagai hidup tanpa arah ya. Kita hidup bagaikan tanpa arah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka Anda akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang A. Dekat dengan tempat kerja, B. Dekat dengan tempat tinggal, C. Terkenal, atau D. Berkualitas. Jawabannya adalah, nah ini termasuk kategori soal mudah. Pasti teman-teman benar semua nih jawabannya. Kita lihat, ya tentunya yang D ya, udah jelas ya. Untuk pengembangan diri, tentunya kita memilih tempat ya, atau pendidikan yang berkualitas. Oke, selanjutnya. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Atau D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Jawabannya adalah oke, tentunya jawabannya yang A ya. Nah, ini masuk dalam integritas. Integritas, tanggung jawab ya, pengembangan diri ya. Integritas tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita, harus kita laksanakan dengan baik. Pengembangan diri itu kita ikut seminar itu dalam rangka untuk upgrade diri ya, agar menambah pengetahuan ya atau knowledge ya. Jadi jawaban yang paling tinggi jawabannya adalah yang A ya. Kita tetap berangkat seminar, kemudian memberi pengertian kepada keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Gitu. Selanjutnya, saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan mencari alasan terbaik supaya terhindari dari kemarahan atasan. B. Menjelaskan alasan terlambat dan meminta maaf kepada atasan. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Atau D. Tidak masuk kerja dan pada hari deadline. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang paling tinggi adalah yang B ya. Soal ini masuk dalam kategori integritas dan tanggung jawab ya. Jadi saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, nah yang harus kita lakukan ya, sikap kita itu adalah menjelaskan alasan keterlambatan itu kenapa ya. Misalnya ada hal-hal teknis yang memang menghambat gitu ya, itu perlu disampaikan. Kemudian sebagai
orang yang sudah diamanahkan pekerjaan itu karena tidak selesai gitu ya, atau kurang tepat waktu, kita harus meminta maaf ya, meminta maaf kepada atasan. Kemudian tentunya kalau di sini ada terusan ya, kalau terusannya kita sudah menjelaskan, kemudian minta maaf, di sini berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik gitu. Oke, intinya itu teman-teman, jawabannya yang B ya. 32, saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan. Atau D. Meminta pertimbangan atasan. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya yang paling tinggi poinnya adalah yang B ya. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. Ini merupakan bentuk daripada integritas dan tanggung jawab teman-teman ya. Jadi laporan itu tanggung jawab kita harus diselesaikan gitu. Jangan nunggu kita keluar tugas dulu ya, berangkat tugas keluar kota dulu baru menyelesaikan, itu tidak bagus. Jadi harus cepat menyelesaikan laporan bulanan itu dengan baik, sehingga saat berangkat tugas luar kota itu sudah selesai. Oke, jawaban yang B. Selanjutnya, pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit. Padahal tenggat waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan A. Menyelesaikan pekerjaan sendiri dan memberi kesempatan partner saya untuk beristirahat. B. Segera mencari partner baru. C. Meminta pengunduran tenggat waktu. Atau D. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang A ya, masih dalam integritas dan tanggung jawab. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan sendiri dan memberi kesempatan partner kita untuk istirahat karena dia sakit gitu ya. Oke, jawabannya yang A teman-teman ya. Selanjutnya, apakah Anda akan dapat memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Atau D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawabannya adalah, ya jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Jadi sikap kita itu kita akan berpikir ulang ya kaitan dengan hal ini ya, ini perdebatan itu. Kemudian kita mencari jalan tengah. Nah ini jawaban yang paling tinggi poinnya. Jadi jawabannya ya adalah yang C ya. Masuk dalam kategori pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapat pekerjaan. Sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. D. Menganggapnya sebatas isu saja. Jawabannya adalah, nah ini termasuk soal mudah teman-teman. Jadi jawabannya cepat ya. Ya betul, jawabannya yang A. Jadi walaupun ada yang mengatakan pendidikan itu tidak menjamin ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak atau kehidupan yang layak, tapi itu tidak menjadikan kita untuk tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Gitu. Jawabannya yang A. Karena ini merupakan pengembangan diri ya. Selanjutnya, ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum divaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin terlebih dulu ya, dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir. Menyikapi hal tersebut, maka A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Jawabannya adalah, oke, jawabannya yang C teman-teman ya, paling tinggi. Jadi kita berusaha tenang ya menghadapi hal tersebut, kemudian tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan. Kemudian yang ketiga, kita mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Nah itu yang harus kita lakukan ya, atau sikap kita gitu ya.
Jawaban yang paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, sebagai besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya, A. Tetap ngambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada pemimpin agar diperbolehkan pulang kampung, D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Memberi pengertian kepada orang tua, karena kita harus menyelesaikan kewajiban kita atau tanggung jawab kita. Masuk dalam kategori integritas ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang B, memberi pengertian kepada orang tua. Selanjutnya, Anda melihat cara kerja dalam kelompok Anda kurang efektif dan efisien. Yang Anda lakukan, A. Melaporkan kepada atasan dan meminta arahan mereka, B. Mengajak seluruh anggota tim untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok, C. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota, D. Berbicara pada salah satu anggota tim tentang penilaian Anda. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Oke, jawaban yang paling tinggi adalah yang C, teman-teman ya. Menawarkan metode baru yang lebih efektif kepada anggota. Jadi, soal ini masuk dalam kategori adalah integritas ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan kita ya, terhadap tim, kemudian mengolah perubahan, kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah, dengan cara metode baru, itu kan ada perubahan ya. Nah, metode baru itu kita terapkan untuk anggota kita agar lebih efektif. Nah, dalam metode baru itu tentunya kita mengembangkan diri dan orang lain. Oke, jawaban yang paling tinggi adalah yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah A. Menjanjikan imbalan, B. Memberikan sanksi, C. Memberikan contoh, atau D. Menjadi panutan. Jawabannya adalah agak sulit ya. Nah, ini nggak sulit, tapi nggak mudah juga soal ini. Oke, jawabannya ada yang D, ada yang C nih. Ada yang D, ada yang C. Ayo, yang mana? Kita lihat. Oke, jawabannya benar adalah yang C, teman-teman. Jadi kita memberikan contoh ya. Jadi kalau misalnya hanya menjadi panutan, itu belum tentu kita memberikan contoh. Tapi kalau memberikan contoh, mudah-mudahan itu bisa menjadi panutan gitu. Jadi pengembangan diri dan orang lain. Kita memberikan contoh kepada orang lain. Ini jawaban paling tinggi. Jawaban tinggi kedua baru yang D ya. Tapi yang pertama yang C, memberikan contoh. Selanjutnya, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum, B. Jauh ke depan, D. Biasa saja, atau D. Besar. Jawabannya adalah, ini juga soalnya nggak mudah juga nggak susah ya. Sulit juga nggak, mudah juga nggak. Ayo, oke. Jawabannya adalah yang B ya, jauh ke depan. Ini pengembangan diri dan orang lain gitu. Jadi ide-ide yang kita kemukakan di hadapan orang banyak itu harus bersifat yang jauh ke depan ya, gagasan-gagasan itu. Oke, jawabannya yang B paling tinggi. Oke teman-teman, demikian ya contoh 40 soal untuk soal-soal P3K kompetensi manajerial ya, ketiga teknis ya, kompetensi manajerial. Atau untuk semua formasi bisa, kompetensi teknis bisa, pendidik bisa, kesehatan bisa. Baiklah teman-teman, demikianlah soal-soal yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan dengan kita latihan atau simulasi tadi itu menambah wawasan kita, sehingga saat ujian nanti itu diharapkan kita bisa menjawab dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.